Kadang perjalanan terbaik bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa banyak rasa yang kita temui di jalan. Hari ini kami menembus jalanan terjal, melewati tanjakan licin dan menyusuri pedesaan yang masih begitu alami. Hamparan sawah, suara alam, dan udara yang dingin perlahan membawa kami menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Di balik jalan yang melelahkan, tersimpan sebuah keindahan yang tak semua orang mau diperjuangkan. Dan di sanalah curug itu menunggu, tenang, liar, dan memukau di balik tebing yang indah. Selamat datang di perjalanan menuju salah satu sudut alam paling indah yang pernah saya temui. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang menikmati setiap langkah menuju keindahan. Pada petualangan kali ini kita mulai dari perkebunan teh Gunung Campaka. Pada awalnya saya merasa ragu pada diri ini, di mana saya belum pernah menuju ke tempat tersebut. Sesuai dengan apa yang saya referensikan dan juga apa yang saya lihat dari orang-orang, jalannya cukup meragukan dan juga keyakinan saya bahwa sekarang juga pun masih sama jalannya seperti itu. Jadi keraguan ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Namun pada saat itu saya meyakinkan pada diri sendiri, toh masih di Cianjur kok, gak akan kemana-mana, gak akan nyasap sampai ke planet Mars. Begitu kata di hati saya pada saat itu. Cuacanya mendung. Pada perjalanan kali ini kita sudah melewati perkebunan teh Gunung Campaka dan sekarang kita mengarah ke Cianjur Selatan, tepatnya sekarang sudah di daerah perbatasan antara Sukanagara dengan Kecamatan Pagelaran. Ditemani dengan cuaca yang agak sedikit mendung dan juga ditemani dengan rasa khawatir di mana pada saat ini saya berada di daerah jika terjadi turun hujan yang terus-menerus, takutnya ada daerah yang tidak bisa dilewati dikarenakan terjadi longsor. Jalanan utama yang menghubungkan antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan sekarang sudah enak dan jalannya cukup mulus, kemudian ada lampu penerangan jalannya atau PJU dan juga sangat enak untuk dilalui dengan roda 2 dan juga roda 4. Oke, kita sudah masuk ke Kecamatan Pagelaran. Nah, di depan kita ada gapura berwarna kuning dan ada tulisan Kecamatan Pagelaran. Tandanya kita sudah masuk di Kecamatan Pagelaran. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Kecamatan Tanggeng. Tapi di depan kita akan belok ke arah kanan, tepatnya ke Kecamatan Pasir Kuda. Karena tujuan sebenarnya adalah Kecamatan Cibinong, tapi tergantung nanti, kita lihat saja. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, patokannya dari sini nih. Sekarang kita belok ke arah kiri menuju ke Curug Citambur, Curug Cikurutup dan juga Curug Tuluk. Nah, nanti kita daerah Curug Citambur akan belok menurut Google Map ya, karena tidak tahu jalannya, jadi kita ikut Google Map aja. Dan salah satu alasan mengapa saya sering motoran ke arah Pasir Kuda, Curug Citambur sampai ke Ranca Bali, nah dikarenakan sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan sawahan, perbukitan, dan juga tebing-tebing yang indah. Jadi kawan-kawan tidak akan bosan, kita pun yang motorannya tidak akan bosan karena banyak sekali pemandangan yang akan disuguhkan sepanjang perjalanan. Setelah belok dari Pagelaran, perjalanan teman-teman menuju ke arah Pasir Kuda akan ditemani dengan perjalanan yang sangat bagus dengan jalan yang sudah dicor bagus dan juga ditemani dengan hamparan-hamparan sawah di pinggirnya, kemudian pemandangan bukit-bukit dan juga tebing-tebing. Dan jika teman-teman beruntung, teman-teman juga bisa melihat beberapa curug yang ada di sekitarnya sebelum teman-teman nanti memasuki kawasan Curug Citambur.
Orang tinggal lah. Tadi kan untuk bisa nanti udah jalan. Kita enggak lihat teh. Tadi jam 4. Oh, agungnya lumayan. Dan makam juga teh. Kayak makamnya. Kepala lawar gitu. Ya keturunannya. Siap sobi-sobi. Hei. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyak iklan ya, dikarenakan setup kameranya agak-agak amatiran. Yang barusan itu adalah Curug Cikurutuk. Lumayan sedikit ramai. Orang-orang banyak yang nongkrong sambil ngopi-ngopi santai. Nah, supaya waktu tidak terbuang dengan percuma, karena curugnya sepertinya gitu-gitu aja. Kita lanjutkan saja ke tujuan kita. Longsor lagi kawan-kawan. Barusan nggak kerekam ya, sayang sekali. Nah, ini juga bekas longsor. Nah, daerah sini banyak sekali longsoran ya, awan longsoran. Nah, depan sini ada gapuran nih, ke kiri, itu ke arah rumah viral di Pasir Kuda ini, yaitu rumah Abah Jajang. Nanti juga ada jalannya dari sana sebelum jembatan. Tapi kalau bawa mobil yang lebih murah lewat sini. Tapi curugnya sudah kelihatan, itu adalah Curug Citambur ya kawan-kawan. Nah, curug yang lumayan tinggi. Buset, tebingnya banyak longsoran. Nah, tujuan kita bukan ke Curug Citambur ya. Di depan kita belok ke kanan ya. Jadi kita tidak melewati gerbang Curug Citambur. Nah, ke kanan nih. Gak tau lah jalannya, kita telusuri aja. Wah. Kolamnya. Nanti kita buka kitabnya, yaitu Google Map ya. Karena saya tidak tahu jalannya, sumpah. Jadi so tahu dulu aja. Dan setelah kita melewati beberapa curug yang di pinggir jalan di Kecamatan Pasir Kuda, sekarang kita mengarah ke arah Bendungan Cibuni atau Jembatan Cibuni. Nah, namun agak disayangkan ya, untuk saat itu pada saat saya ke sana ada pengecoran jalan, jadi saya pun tidak bisa lewat sana. Alhasil pun saya pun kembali lagi ke daerah Curug Citambur. Curiga ditutup nih. Tutup sisa lewat. Oh, aduh, longsor kita ya? Longsor di longsor atau dicor? Oh, di luhuran paling dia. Ternyata longsor itu ditutup deh. Gagal, badai kacurug.
Curug Cikubang. Oh, Uhun, nah ka ditu tebih ning caket ka dieu. oh, hanya kali itu orang kali lah. Oh nyata. Kita kali emang ya, di sono bingung nih. Uhun ya. Da teu aya alternatif di dia mah apa nya? Hah? Aya jalan alternatif teu pamit dia. Anu rada teu anjur-anjur teh gitu tah. Kayaknya Tapi muka itu hancur pada sebelah. Hancur. nyanyi ke kebun teh kayaknya mah. Dan saat itu saya memutuskan untuk kembali lagi dan saya mencari jalan alternatif lain sesuai dengan arahan si bapaknya. Oke, seperti apakah perjalanannya? Kita lanjutkan nanti. Jadi selama tadi kita membuat video itu tidak ada rekamannya, Bung. Mantap. Sesuai arahan dari si bapaknya tadi, setelah kita melewati SPN 3 Ranca Bali, di depannya ada belokan ke arah kanan kalau dari bawah dan ke arah kiri kalau dari atas. Nah, kita terus saja ke bawah sampai kita masuk ke perkebunan teh. Terus kita ada pemukiman dan belok ke kanan ke arah lapangan bola. Lapangan bola Bosma Jaya Stadium. Nah, kalian bisa ambil kanan. Kemudian ikuti jalan berbatuan, meskipun ya jalannya seperti itu, tapi itulah jalan alternatif yang sering digunakan oleh warga sekitar. Nah, di sini juga banyak ya para konten kreator yang mengambil gambar. Kalau di kamera ini tanjakannya biasa aja, tetapi kalau pada kenyataannya tanjakannya cukup ekstrim dan juga sangat menukik. Jadi berhati-hatilah. Anjir.